Jumpa lagi di channel Kat3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 330 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding mosaik sederhana yang rasanya enak, tampilannya juga cantik. Puding warnanya bisa berada di tengah-tengah, tidak tenggelam di satu tempat. Bagaimana cara membuatnya atau triknya? Simak tutorialnya. Bahan untuk agar-agar warnanya setengah bungkus atau setara dengan 3 gram agar-agar bubuk warna putih. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram gula pasir, 400 ml air, 3 macam pewarna makanan. Terserah kita masing-masing sesuai dengan selera kita. Ini saya menggunakan warna biru, warna merah tua, dan warna oranye. Langkah pertama, campur gula pasir dan agar-agar bubuknya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan airnya. Lalu ini kita rebus sampai mendidih. Kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut, supaya tidak ada bagian yang bergerak di bawahnya. Ini kita rebus sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Kita biarkan kurang lebih 1 menitan supaya matang sempurna. Lalu kita matikan apinya. Kemudian kita bagi 3 bagian sama rata. Masing-masing bagian ini kita tambahkan sedikit pewarnanya. Ini saya menggunakan warna yang ngejreng ya, supaya nanti hasilnya, coraknya ini bisa terlihat jelas. Kemudian ini kita biarkan sampai keras. Setelah agar-agarnya ini keras, lalu ini kita potong-potong dadu kurang lebih 1 hingga 1,5 cm. Ini hasilnya yang sudah saya potong ya. Bahan berikutnya, bahan untuk puding susunya. 1,5 bungkus agar-agar bubuk warna putih atau setara dengan 10 gram. Jadi ini 1 bungkusnya beratnya 7 gram. 150 gram gula pasir, 1 liter atau 1000 ml susu cair, 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan cetakan puding seperti ini. Dari plastik, ini ukurannya diameter 22 cm. Langkah pertama, campur gula pasir dengan agar-agar bubuknya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Tujuannya supaya nanti tidak ada bagian yang mengumpal saat kita tuangkan bahan cairnya. Kemudian tambahkan garamnya, juga susu cairnya. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut, supaya tidak ada yang berkerak. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, sesekali kita aduk-aduk ya, supaya susunya ini tidak pecah. Setelah mendidih, kita biarkan kurang lebih 5 menitan, supaya matangnya ini betul-betul sempurna, supaya nanti tidak gampang basi. Kita matikan kompornya.
Lalu ini kita aduk-aduk sampai agak mengental. Kita bisa menggunakan kipas angin supaya cepat mengentalnya. Ini sepertinya sudah agak kental ya. Lalu kita tuangkan ke dalam cetakannya. Lalu kita masukkan agar-agar warnanya ya, menyebar. Seperti ini. Pastikan tangan kita dalam keadaan bersih ya, atau kita bisa menggunakan sarung tangan sewaktu kita memasukkan agar-agar warnanya. Pastikan agar-agar warnanya ini jangan terlalu banyak berada di permukaan. Jadi kalau agar-agar warnanya ini terlalu banyak ada di permukaan, itu berarti puding susunya kurang begitu kental. Ini bisa kita tenggelamkan seperti ini ya. Seperti ini. Sampai semua agar-agar warnanya ini nanti berada di dalamnya. Biar nanti hasilnya, coraknya itu bagus. Kemudian ini kita biarkan sampai mengeras. Ini sudah keras, lalu kita keluarkan dari cetakannya. Pastikan pudingnya ini betul-betul sudah keras, karena nanti akan kita masukkan kembali ke dalam cetakannya. Jadi kalau kurang keras, itu nanti bisa hancur ya. Jadi pastikan betul-betul keras. Setelah kita keluarkan dari cetakannya, lalu permukaannya kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Jangan terlalu dalam. Ini nanti tujuannya supaya bisa melekat dengan baik dengan lapisan berikutnya. Termasuk samping-sampingnya ya. Bahan berikutnya, bahan untuk lapisan jelinya. Bahannya 1 bungkus kecil jeli bubuk rasa anggur. Ini 1 bungkus, beratnya 10 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 75 gram gula pasir, 400 ml air. Beberapa tetes pewarna ungu. Langkah pertama, campur gula pasir dengan jeli bubuknya ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan betul-betul tercampur rata supaya nanti tidak ada bagian yang menggumpal saat kita tuangkan airnya. Tambahkan juga citrunsur-nya. Kalau misalnya kita tidak suka juga nggak apa-apa ya, nggak dipakai. Lalu masukkan airnya. Ini kita masak sampai mendidih. Tambahkan beberapa tetes warnanya. Kita masak sampai mendidih. Sambil terus kita aduk-aduk ya, supaya nanti tidak meluap. Ini sudah mendidih, kita tunggu sampai busanya ini hilang. Ini sudah cukup ya, lalu kita matikan apinya. Kemudian tuang jelinya ini ke dalam cetakan pudingnya sampai memenuhi dasarnya dulu. Ini kurang lebih 4 sendok sayur. Lalu ini kita tunggu sampai permukaannya ini berkulit. Ini permukaannya sudah berkulit. Kalau misalkan terlanjur jadi keras, kita tusuk-tusuk dengan garpu permukaannya ya. Lalu kita tuangkan sisa jelinya. Setelah jelinya kita tuang semuanya, lalu dengan hati-hati ini kita masukkan kembali ke dalam cetakannya. Ini hasilnya yang sudah kita masukkan ke dalam jeli beningnya ya. Kemudian ini kita biarkan sampai betul-betul keras sebelum kita keluarkan dari cetakannya.
Nah, ini hasilnya puding mosaik yang sudah jadi. Satu loyang tidak penuh ya, karena kalau penuh itu nanti hasil potongannya terlalu besar. Jadi ini cuma 3/4 dari tinggi cetakannya. Kita lihat kalau dipotong, puding warnanya ini tidak tenggelam. Jadi bisa menyebar, ada di tengah. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, campur terlebih dahulu agar-agar bubuk atau jeli bubuknya dengan gula pasir sampai betul-betul rata sebelum kita tuangkan bahan cairnya. Tujuannya supaya tidak ada bagian yang menggumpal. Yang kedua, supaya puding warnanya ini tidak tenggelam di satu tempat, tapi bisa menyebar di tengah seperti ini, maka pastikan puding susunya sudah dalam keadaan agak kental sebelum kita tambahkan puding warnanya. Seandainya puding warnanya ini mengambang di permukaan, maka tenggelamkan dengan menggunakan sendok sampai betul-betul tenggelam. Tujuannya supaya nanti hasilnya puding warnanya bisa menyebar berada di tengah. Yang ketiga, sewaktu memasukkan kembali puding susunya ke dalam cetakannya untuk kita lapisi dengan puding jelinya, maka lakukan dengan hati-hati. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding mosaik yang sederhana, yang rasanya enak dan penampilannya juga menarik. Terima kasih telah menonton video ini.